Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tugas membuat perangkat pembelajaran, menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan beserta program semester. Nah, pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah membuat peta atau pemetaan KI dan KD. Seperti biasa, kita buat tabel seperti ini. Dimulai dari bab, KI, dan KD-nya. Kemudian kita rumuskan atau kita persempit supaya bisa diingat menjadi seperti ini. Nah, tujuannya ini untuk mempermudah gurunya itu mengingat KI dan KD-nya ya dalam pembuatan soal biasanya. Nah, setelah kita selesai membuat pemetaan, kita lanjut menganalisis alokasi waktu. Nah, di sini saya menggunakan kalender supaya kita bisa melihat bulan, tanggal, dan hari beserta libur-liburnya seperti itu ya. Nah, kita buat tabel seperti ini, bulan, jumlah minggu, minggu tidak efektif, minggu efektif, kemudian keterangan. Nah, ini rincian minggu efektif. Dimulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kebetulan saya di sini saya pakai semester kedua karena pada saat ini kita melalui semester kedua tahun 2022. Nah, di sini saya mengambil kelas 4 SD karena saya mengajar di sekolah dasar. Nah, kemudian jumlah minggu yang tidak efektifnya kita buat tabel lagi ya. Nah, kemudian jumlah jam efektifnya seperti itu. Kemudian ada lagi rincian hari efektif dan tidak efektif dalam satu semester, karena biasanya itu ada yang tanggal merah atau libur dan juga ada yang hari libur seperti memasuki bulan puasa biasanya libur dan libur akhir semester itu atau libur-libur hari peringatan lainnya. Nah, ini ada keterangannya ya, hari peringatan. Nah, setelah kita menganalisis alokasi waktu, kita menganalisis keterkaitan SKL, KI, KD pada mata pembelajaran, kegiatan pelajaran beserta penilaian. Kotaknya seperti ini, aspek, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kinerja, materi, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta rencana penilaian. Semuanya kita masukkan di tabel ini dalam satu semester. Di sini semester 2 ya yang saya pakai. Karena pada saat ini kita sedang menjalani semester kedua. Nah, setelah kita buat, baru kita bisa membuat prota. Nah, ini bentuk protanya seperti ini. Nih ya, ini prota saya. Nah, seperti ini. Dimulai dari nomor, kompetensi dasar, alokasi waktu, kemudian keterangannya. Nah, di sini saya bacakan ya. Kompetensi dasarnya itu mari belajar surat Al-Fil. Nah, alokasi waktunya 3 kali 4 jam pelajaran. Jadi materi belajar Al-Fil itu 3 kali pertemuan. Dimulai dari Januari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. 3 kali pertemuan. Dimulai dari Januari minggu ke-4, ke-5, dan Februari minggu ke-1 atau minggu pertama. Nah, setelah dua mata pelajaran kita lalui, saya biasanya mengadakan
mid ya, atau ulangan harian atau kuis ya, biasanya kalau sekarang itu biasanya kita menyebutnya kuis atau pemberian tugas. Nah, ini cuma 1 kali pertemuan saja. Nah, itu saya lakukan di bulan Februari minggu kedua. Nah, kalau misalnya ada anak yang nilainya kecil, kita lakukan remedi di minggu berikutnya. Nah, kalau tidak ada, ya sudah selesai ya, seperti itu. Kita lanjutkan materi yang lain. Kalau tidak ada nilainya yang di bawah KKM ya. Nanti saya di sini saya masukkan juga KKM-nya nanti di lembar terakhir. Nah, kita lanjutkan. Ini materi yang ketiga, mari berperilaku terpuji. Nah, ini saya lakukan itu sebanyak 5 kali pertemuan karena materinya cukup banyak ya. Nah, ini di bulan Februari minggu ketiga, minggu keempat, kemudian di bulan Maret minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Kemudian kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat ini saya lakukan sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu di bulan April, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Kemudian pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang kelima, kisah keteladanan Wali Songo. Nah, itu saya lakukan sebanyak 3 kali pertemuan di bulan April minggu keempat, kemudian di bulan Mei minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah, setelah itu kita mengadakan ulangan harian kembali. Jadi 1 semester saya melakukan ulangan harian itu sebanyak 2 kali. Dan juga remedi jika ada yang remedi ya. Nah, itu saya lakukan sebanyak 1 kali pertemuan ya, 1 kali 4 jam. Nah, ini 2 kali 4 jam ini kita lakukan karena kita pemberian tugas. Biasanya kalau saya itu sudah habis pelajaran, sudah mau masuk ulangan semester, itu saya memberikan tugas-tugas atau kuis-kuis banyak ya. Ada yang berupa portofolio atau tugas mandiri, tugas kelompok, tugas berupa soal, seperti itu. Ini saya berikan waktu sebanyak 2 kali pertemuan. Nah, kemudian di bulan Mei minggu kelima ini ulangan semester ya. Nah, ulangan semester juga kalau misalnya anak itu nilainya di bawah KKM, nah kita mengadakan remedi. Kalau misalnya tidak nilainya pas atau nilainya tidak ada yang kecil, kita tidak melakukan remedi, tetapi kita memberikan tugas-tugas lain ya untuk menambah nilai mereka, seperti itu. Kalau saya tergantung bapak ibunya masing-masing. Kalau tidak mau mengasih tugas kembali ya tidak apa-apa, seperti itu. Nah, jadi jumlah jamnya itu dalam 1 semester itu 80 jam pelajaran selama 6 bulan ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita memasuki kegiatan inti selanjutnya, yaitu program semester. Nah, jadi program tahunan tadi kita rincikan kembali di program semester ini. Tabelnya seperti ini. Tabelnya seperti ini ya. Ada tema atau subtema, kemudian ada alokasi waktu, kemudian ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di sini sangat terinci karena sangat jelas. Nah, kalau di Prota tadi cuman menerangkan KD kemudian jam ya. Nah, di sini semuanya dijelaskan mulai dari hari liburnya, minggu efektifnya, kegiatannya apa, seperti itu. Di sini semua saya jelaskan di sini. Misalnya Januari minggu pertama itu kita libur ya, 1 semester. Nah, saya tulis di sini. Saya tuliskan di sini, jadi minggu pertama tidak masuk. Nah, di sini masuknya minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, minggu efektif ya maksudnya itu ya. Nah, kemudian sampai bulan Februari. Nah, di bulan Maret kegiatan
pendahuluan harian yang tadi ya, yang KD pelajaran yang kedua. Nah, itu saya lakukan di bulan ini. Kemudian di bulan April ini USBN ini anak kelas tinggi ya, kelas 6. Nah, kemudian ada libur awal Ramadan. Semuanya saya tulis, saya beri skema seperti ini ya. Saya beri grafik seperti ini biar kita tahu hari yang libur, tanggal merah atau kegiatan seperti peringatan seperti itu. Nah, ini menyambut hari puasa Ramadan. Nah, kemudian di bulan Mei itu minggu keempat, minggu kelima itu efektif fakultatif ya, maksudnya itu ini di minggu yang sangat efektif seperti itu ya. Nah, ini kegiatan rapat. Nah, rapat untuk kenaikan kelas. Kalau ada yang naik kelas seperti itu ya. Kemudian di bulan Juni minggu ketiga itu pembagian buku rapor. Nah, di bulan Juni minggu keempat dan minggu kelima itu libur semester kedua. Jadi sampai bulan Juni akhir bulan kita sudah libur. Jadi bulan 7 kita sudah memasuki tahun yang berbeda, yaitu tahun 2022 dan 2023. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini sama saja ini. Ini sebagai referensi saya saja karena saya di sini masukkan penilaian harian seperti itu ya, yang KI dan KD-nya tadi. Nah, ini dia KKM-nya. KKM-nya ini kalau saya di sini 70 ya. Jadi kalau nilai anak itu di bawah 70 berarti anak itu di bawah KKM. Dia harus melakukan remedi seperti. Jadi rentang predikat KKM ini saya buat 70 ya. Jadi di bawah 70 itu cukup. Nah, dimulai dari 67 sampai 78 itu nilainya cukup. Kemudian dari 79 sampai 90 itu baik. Dan 91 sampai 100 itu sangat baik. Itulah analisis SKL, KD, KI, Prota dan Brosem dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.